datang di podcast kita hari ini. Aku Sofan Syara Fitri. Dan aku Nova Tiara Putri. Kali ini kita bakal bahas perjalanan Jepang dari negara tertutup sampai jadi kekuatan imperialisme. Oke, kita mulai dari era Sakoku. Ketika Jepang menutup diri dari dunia luar selama lebih dari 200 tahun, kenapa sih mereka tiba-tiba melakukan ini? Jadi gini, awalnya Jepang mulai berinteraksi dengan bangsa Eropa di abad ke-16. Mereka membawa senjata api, barang dagangan, dan agama Kristen. Tapi pemerintahan Shogun Tokugawa merasa Kristen bisa mengancam kekuasaan mereka. Jadi mereka mulai membatasi interaksi dengan orang asing. Oh, jadi mereka takut rakyatnya lebih setia ke agama baru daripada ke pemerintah. Betul, makanya di tahun 1639 Jepang resmi menutup diri lewat kebijakan Shokoku. Semua orang asing diusir kecuali Belanda yang masih boleh berdagang di Pulau Dejima, Nagasaki. Bahkan orang Jepang yang pergi ke luar negeri dilarang kembali. Wah, ketat banget ya. Tapi kalau menutup diri selama itu, bukannya teknologi mereka jadi ketinggalan? Nah, itu masalahnya. Mereka memang tetap berkembang di bidang budaya dan ekonomi lokal, tapi dari segi militer dan industri mereka jauh tertinggal dibanding negara-negara barat. Oh, gitu. Sekarang kita masuk ke era restorasi Meiji. Kalau tadi Jepang tertutup, tiba-tiba mereka berubah drastis dan jadi negara modern. Apa sih pemicunya? Salah satu faktor utama adalah kedatangan Amerika Serikat pada tahun 1853. Mereka datang dengan kapal perang di bawah Commodore Matthew Perry dan memaksa Jepang membuka perdagangan dengan dunia luar. Jadi Jepang nggak punya pilihan selain nurut. Iya, akhirnya Jepang menandatangani perjanjian Nagakawa tahun 1854 yang mengakhiri isolasi mereka. Setelah itu, rakyat mulai menyadari kalau Jepang gak bisa terus-terusan tertinggal dari Barat. Akhirnya, di tahun 1868, Kaisar Meiji mengambil alih kekuasaan dari Shogun Tokugawa dan memulai modernisasi besar-besaran. Nah, apa aja yang diubah di era Meiji ini? Banyak banget. Jepang mengadopsi sistem pemerintahan ala barat, membangun industri dan memperkuat militer. Mereka juga menghapus kasta samurai dan mengganti dengan wajib militer. Samurai yang dulu punya kekuatan besar malah kehilangan statusnya. Gila, dari negara tertutup tiba-tiba berubah jadi modern dalam beberapa dekade aja. Makanya, restorasi Meiji ini sering disebut dengan salah satu modernisasi tercepat dalam sejarah dunia. Setelah Jepang jadi modern, mereka mulai ekspansi besar-besaran. Gimana sih awal mereka berubah jadi negara imperialisme? Ini karena Jepang sadar mereka butuh sumber daya alam buat menopang industrinya. Mereka nggak punya sumber daya sendiri, jadi mereka mulai melirik wilayah lain. Ini mirip negara-negara Eropa yang menjajah dunia kan? Iya betul, Jepang pertama kali menyerang Tiongkok dalam perang Tiongkok-Jepang tahun 1894 sampai 1895. Setelah Jepang jadi modern, mereka mulai ekspansi besar-besaran. Gimana sih awal mereka berubah jadi negara imperialisme? Ini karena Jepang sadar mereka butuh sumber daya alam buat menopang industrinya. Mereka nggak punya banyak sumber daya sendiri, jadi mereka mulai melirik wilayah lain. Ini mirip negara-negara Eropa yang menjajah duluan bukan sih? Iya betul, Jepang pertama kali menyerang Tiongkok dalam perang Tiongkok-Jepang pada tahun 1894 sampai 1895 dan menang. Mereka dapat Taiwan sebagai koloni pertama. Lalu mereka juga menang lawan Rusia dalam perang Rusia-Jepang. Dunia kaget karena pertama kalinya negara Asia bisa ngalahin Eropa dalam perang besar. Wah, Jepang makin percaya diri ya. Iya, terus pas perang dunia kedua mereka makin agresif. Jepang mulai ekspansi ke Asia Tenggara termasuk Indonesia yang waktu itu masih dijajah Belanda. Nah, ini masuk ke peristiwa Kalijati nggak sih? Betul, pada tahun 1942 Jepang menyerang Hindia Belanda dan pertempuran besar terjadi di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Jepang berhasil merebut lapangan terbang Kalijati dan akhirnya Belanda menyerah tanpa syarat pada 8 Maret 1942. Itu menandai akhir kekuasaan Belanda di Indonesia. Jadi Jepang yang awalnya negara tertutup berubah jadi modern lalu malah ikut menjajah negara lain. Yap,
perjalanan Jepang ini unik banget. Dari isolasi total, modernisasi cepat, lalu ekspansi agresif yang berujung dunia imperialisme. Wah, itu aja ya. Ternyata seru banget ngobrol soal sejarah Jepang hari ini. Dari Shokoku yang bikin Jepang tertinggal, ke restorasi Meiji yang bikin mereka maju pesat, sampai akhirnya jadi negara imperialisme. Bener, Jepang adalah contoh negara yang berkembang pesat dalam waktu singkat, tapi juga punya sisi gelap imperialisme. Wah, betul ya. Terima kasih buat Nova Tiara Putri yang udah didiskusikan bareng hari ini. Sampai ketemu di episode podcast berikutnya. Dadah!